Nah, selanjutnya adalah ada materi tentang perizinan lingkungan yang akan disampaikan oleh pemateri Alivia kepada pemateri Alivia Komunitas Bangkalan. Next slide. Dib. Sorry Bu, lagi permisi kan. Oke, di sini Bapak-bapak sama Ibu bisa melakukan kan? Apa sih itu perizinan lingkungan? Jadi di sini ada yang mau pendapat. Sepengetahuan Bapak-bapak atau Ibu saja. Soal perizinan lingkungan itu apa sih? Ada. Menurut saya ya, Bu ya. Boleh Pak, pakai ini Pak. Perkenalkan. Kasus saya. Perkenalkan coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mudawam. Mudawam. Pirunan PU Aturan 36. Baiklah, ada satu perjanjian ya di sini ya. Jadi tadi kan sudah disampaikan di sini. Saya hanya katakanlah menggunakan aja atau mengambil aja bahwa perjanjian itu adalah merupakan kegiatan di mana kita mau membangun atau membatalkan ya kepada pihak yang terkait. Artinya kita minta izin ya, pertama memberitahu dan sekaligus minta izin kepada yang berkepentingan atau yang berwenang. Mungkin kalau di lingkungan bisa katakanlah pertama ketua lingkungan, RT, RW, dan juga mungkin langsung ke kelurahan. Ya. Nah, memang seperti itu. Jadi menurut saya seperti itu. Jadi prinsipnya adalah pertama memberitahukan dan sekaligus minta izin kepada yang berwenang. Ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kamu semua. Oke, yang dikatakan oleh Pak Mudawam tadi kurang lebih menjawab ya soal perizinan lingkungan ini. Tapi saya akan menjelaskan lebih jelas ya perizinan lingkungan itu apa sih? Seperti yang tadi teman-teman saya jelaskan bahwasanya perizinan itu adalah suatu kayak izin yang diminta kepada pemerintah terkait. Tadi Pak Mudawam sempat menyinggung soal kayak RT, RW, kelurahan, nah itu kan masuk dalam uang itu. Nah itu jadi izin itu yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait kepada pelaku usaha. Jadi di sini kalau misalkan membahas soal perizinan lingkungan pasti membahas soal pelaku usaha ya Bapak-bapak Ibu. Nah kepada pelaku usaha untuk apa sih? Nah untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Jadi untuk melakukan suatu kegiatan usaha itu harus ada izinnya dulu. Untuk kita sebagai misalkan pemerintah ketika ada suatu pelaku usaha tentu harus izin dulu dong ke pemerintahnya, harus izin dulu pada pihak terkaitnya. Nah untuk melakukan suatu kegiatan usaha yang nantinya berdampak pada lingkungan. Jadi ketika melakukan kegiatan usaha tersebut ternyata ada dampaknya nih pada lingkungan. Seperti contohnya bapak-bapak sama ibu pun tahu kan pabrik. Nah kadang kan ada limbahnya tuh bapak-bapak atau ibu. Nah di sini untuk kayak pengelolaan limbah atau hal-hal terkait itu harus memerlukan izin, terutama izin itu. Nah di sini juga ada dasar hukumnya, jadi nggak sembarangan saya bicara seperti ini. Jadi ada dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Dan terus juga ada Undang-Undang Nomor 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang tentang Hak Cipta, yaitu mempersempit perizinan lingkungan itu sendiri. Selanjutnya boleh di next slide. Nah, jadi di sini ada jenis usaha yang memerlukan izin lingkungan. Jadi ada 3 jenis usaha nih bapak-bapak dan ibu. Jadi yang pertama adalah usaha yang wajib AMDAL. AMDAL itu apa sih? Jadi AMDAL itu adalah analisis dampak lingkungan. Jadi ini memerlukan kayak analisis terhadap keberlanjutan lingkungan tersebut. Mungkin bapak-bapak sama ibu-ibu tahu terkait tentang bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera
masyarakat. Nah, itu terkait tentang izin lingkungan juga. Jadi kalau misalkan tidak ada keberlanjutannya itu juga dianalisis, maka yang terjadi adalah ya bencana. Karena hutan-hutannya dibabat habis gitu kan. Kalau misalkan tidak ada analisis dampak lingkungan yang saya cantumkan di sini, maka ya itu hanya ada kayak ekonomi yang dijunjung tinggi di sana, tapi nggak ada yang namanya kayak lingkungan itu rusak yang akhirnya nanti terjadi bencana yang di sana itu menimpa siapa lagi kalau bukan rakyat. Makanya di sini harus ada analisis dampak lingkungan terhadap apa? Terhadap usaha-usaha yang dianggapnya itu berdampak besar. Yang pertama ada usaha contohnya tambang. Nah, yang tadi saya jelaskan kan di Sumatera kalau nggak salah ada tambang juga ya. Nah, terus ya, selanjutnya ada pabrik kimia. Nah, pabrik kimia ini kenapa saya harus butuh kayak izin analisis dampak lingkungan? Kan kita nggak tahu kalau misalkan pabrik kimia mungkin ada bahan kimia yang berbahaya yang malah yaitu limbahnya dibuang saja ke sungai, yang sungai itu kayak dipakai oleh warga. Ya, makanya harus ada analisis dampak lingkungan. Terus ada PLTU, bandara, pelabuhan, dan jalan tol. Nah, ini semua adalah kayak suatu kegiatan usaha yang kayak berdampak besar bagi lingkungan. Terus berikutnya ada usaha wajib UKL atau LPL. Jadi ini usaha yang dampaknya itu menengah. Jadi usaha yang dampaknya sedang atau tetap, tapi perlu izin lingkungan. Contohnya itu seperti hotel. Terus kalau tidak salah ada juga restoran besar. Nah, ini kan juga sebenarnya berdampak pada lingkungan. Mungkin nggak sebesar yang pertama tadi saya sebutkan, tapi tetap saja berdampak pada lingkungan. Terus yang ketiga ada usaha wajib SPPL atau dagangan kecil. Nah, ini usahanya lebih kecil yang lebih sering kita lakukan sehari-hari, tapi ada limbah-limbah sederhananya kan, yang itu kayak contohnya ada kafe kecil, laundry, bengkel kecil, toko baki, dan warna nasi. Contohnya kan ada limbah-limbah kecilnya. Nah, itu dia usaha-usaha yang wajib memerlukan izin lingkungan. Ini kapan sih izin lingkungan ini diperlukan? Nah, yang pertama itu ada memulai usaha baru atau kegiatan tercatat dan diatur oleh pemerintah. Tadi kan sudah saya jelaskan ya, bapak-bapak dari ibu, kalau misalkan kita mau memulai usaha, kita harus izin kepada pihak terkait, yaitu pemerintah. Nah, kalau yang kedua ada usaha memiliki resiko tertentu. Jadi resikonya itu terkait apa sih? Kayak keselamatan, kesehatan. Nah, itu harus memerlukan izin tertentu. Karena di sini izin itu juga kayak untuk melindungi manusia itu sendiri. Terus kalau misalkan yang ketiga ada menggunakan fasilitas publik seperti yang kita lakukan sekarang, ini kan kita mau penyuluhan, itu perlu izin, karena ini kan juga fasilitas publik ya. Terus berikutnya ada mempekerjakan tenaga kerja. Nah, jadi ini izin untuk perlindungan tenaga kerja. Jadi kalau misalkan kita ingin mempekerjakan seseorang, itu harus izin gitu. Terus yang kelima ada memperjualbelikan barang dan jasa tertentu. Jadi kalau misalkan barang dan jasanya itu kayak diatur seperti makanan, obat-obatan, itu kan memerlukan izin. Seperti contohnya makanan itu butuh izin BPOM, skincare juga butuh izin BPOM. Nah, ya pada ini. Sekian materi yang saya sampaikan. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang apa sih izin ini perlu dilakukan, yang akan dibawakan oleh pemateri selanjutnya, materi Zahara. Kamu silakan. Sebelumnya permisi Ibu, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dokumen perizinan lingkungan. Tadi kita sudah jelaskan kalau perizinan lingkungan ini perlu untuk siapapun yang ingin membuka usaha. Nah, untuk dokumen ini ada 3, yaitu AMDAL, UKL, UPL, dan SKPL. Nah, ketiga dokumen ini tuh beda-beda di fungsinya. Untuk AMDAL ini adalah catatan dan analisis mengenai dampak lingkungan hidup, di mana ini tuh wajib untuk usaha yang akan dibuka, tapi mereka akan menimbulkan dampak yang buruk atau dampak yang berat, seperti misalnya pertambangan. Jadi kalau misalnya pertambangan kan kalau misalnya ilegal gitu ya, misalkan mereka ingin membuka lahan. Nah, membuka lahan ini di hutan. Kalau misalkan ilegal berarti mereka akan
UKL dan UPL. Ini adalah singkatan dari upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Nah, kalau ini adalah isu lingkungan yang diperuntukkan untuk usaha yang tidak terlalu menimbulkan dampak, tetapi harus tetap dipantau dan dikelola dengan baik gitu. Terus kemudian yang terakhir adalah surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Ini ditujukan untuk usaha mikro dan kecil atau UMK atau dalam UMKM ya. Nah, kalau misalkan UMKM ini gak perlu ribet-ribet kayak AMDAL atau UPL dan UPL karena tidak akan menimbulkan dampak yang tidak terlalu besar gitu terhadap lingkungan. Nah, contohnya apa? Contoh UMKM ini adalah pabrik tahu, misalkan kayak gitu kan limbah tahunya kalau misalkan dibuang asal-asalan, misalkan dibuang ke sungai, itu akan mencemarkan gitu. Boleh dikasih? Oke, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai proses perizinan lingkungan. Untuk semua perizinan ini, karena ini adalah bagian dari untuk membuka usaha gitu ya, untuk mendaftarkan usaha, maka untuk sistemnya ini lewat online ya, melalui sistem online single submission atau HSS. Nah, untuk tahapan ini yang pertama adalah transition atau screening awal. Jadi tadi kan ada 3 dokumen, yaitu AMDAL, terus UPL dan ya gitu, terus ada lagi satunya. Nah, itu kan ada kategorinya, ada yang untuk berat, ada yang tidak terlalu berat, dan ada yang untuk skala kecil gitu. Jadi kalau misalkan bapak atau ibu-ibu ingin membuka usaha tetapi harus diperlukan izin lingkungan, maka yang pertama adalah dilihat dulu apakah si izin ini tuh harus membutuhkan AMDAL ataukah tidak, atau yang lainnya gitu. Kemudian jika sudah dikategorikan untuk izin lingkungannya dokumen seperti apa, maka diajukan permohonan gitu. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga ini adalah penyusunan dan penilaian dokumen AMDAL, UKP, UPL, dan SPPL. Untuk SPPL ini adalah membuat dan mengajukan surat pertanyaan kesanggupan atau self declaratory lalu diverifikasi untuk penerbitan tanda bukti pendaftaran. Jadi nggak terlalu ribet karena nggak harus ada izin lain seperti apapun itu, tidak perlu adanya sebenarnya resiko lingkungan yang akan terjadi karena adanya usaha yang ibu akan buka gitu seperti apa, tidak terlalu ribet seperti itu, hanya perlu surat pernyataannya saja. Kemudian untuk UPL ini adalah penyusun dokumen melalui pemeriksaan oleh instansi berwenang. Terus kemudian kalau AMDAL ini banyak ada namanya pembuatan KA AMDAL, penilaian KA AMDAL, penyusunan, penilaian dokumen oleh komisi penilai AMDAL diganti dengan penerbitan keputusan pelayanan lingkungan hidup. Kemudian yang keempat adalah jika semua izin lingkungan ini sudah diterima oleh pihak-pihak yang berwenang, maka pelaku usaha dapat berhak untuk menerbitkan izin usahanya seperti itu. Mungkin sekian, saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya yaitu ada pemateri terakhir yang akan membahas tentang manfaat, kewajiban, dan sanksi. Kepada pemateri Densi, saya persilakan. Baik, terima kasih pada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan mengenai manfaat, kewajiban, dan sanksinya. Nah, ibu di sini, bapak dan ibu pastinya mungkin dalam membangun sebuah usaha atau mendirikan usaha itu tentunya ada sebuah manfaatnya juga nih, ada manfaat, ada kewajiban, dan sanksi. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat beberapa manfaat mengenai perizinan dan dalam aspek lingkungan. Gimana? Yang pertama itu perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat, yang mana memberikan atau mencegah pencemaran, pengerusakan. Nah, menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat, yang mana itu izin lingkungan membantu memastikan kegiatan usaha itu tidak mencemari sungai, tanah, atau udara di sekitar desa. Nah, ketika mungkin kita mau mendirikan usaha, kita juga harus melihat juga
berdirikan secara legal gitu ya Ibu. Nah yang kedua itu adanya legalitas usaha, yang mana usaha itu menjadi aman secara hukum. Nah yang tadi saya sebutkan sebelumnya, kalau ada orang-orang yang membuat gitu, seseorang yang membuat usaha izin dalam usahanya apabila sudah mendapat izin mungkin dari RT RW atau dari lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pendirian usahanya, itu tentu saja usaha tersebut itu berdirinya dengan legal, tidak secara ilegal, jadi dilindungi oleh hukum gitu usaha tersebut. Iya. Terus yang ketiga itu adanya akses pembiayaan dan investasi. Jadi dengan usaha ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian itu legal atau diakui oleh hukum, dengan itu tuh investor itu datang gitu untuk memberikan dana atau bantuan usahanya kepada perusahaan yang pendiriannya itu legal. Nah yang keempat itu adanya mengurangi konflik dengan masyarakat. Nah karena ada konsultasi publik. Nah yang kelima itu ada jaminan keberlanjutan usaha, yang mana ini mencegah masalah hukum di masa depan. Next. Oke, selanjutnya itu ada kewajiban dari pemegang persetujuan lingkungan. Mungkin di pemegang pendirian usaha itu ya Ibu. Yang pertama itu melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dokumen. Yang tadi pertama saya sebutkan yaitu melihat, menganalisis apakah pendirian usahanya itu sesuai dengan keamanan lingkungan atau tidak gitu. Jadi terus yang kedua itu adanya laporan kinerja lingkungan secara periodik kepada DLH. Nah kalau misalkan kita ingin mendirikan pendirian usaha itu masih ketat ya Bu ya, biar ada legalitasnya, biar ada perlindungan dari hukum juga. Oleh karena itu harus ada pelaporan gitu, pelaporan kinerja lingkungannya secara periodik. Nah yang ketiga itu ada memasang fasilitas pengendalian pencemaran IPAL dan penangkap emisi atau serta pengelolaan limbah. Yang mana kayak misalkan cara untuk mengurangi, mungkin ada pendirian pabrik yang mengeluarkan emisi berbahaya mungkin dari situ tuh pendirinya juga punya untuk menanggulangi pencemaran udara itu gitu. Terus yang keempat itu mencegah dan menangani pencemaran jika terjadi insiden. Jadi pendirian usaha juga orangnya itu harus bisa mempunyai kinerja, mempunyai sebuah rencana untuk mencegah jika nantinya itu ada suatu pencemaran. Nah lalu yang kelima itu memberi akses informasi kepada pemerintah untuk pengawasan. Nah dalam hal ini jika perusahaan atau usaha yang ibu atau bapak-bapak dirikan berdiri secara legal, itu pastinya dari pihak pemerintah juga datang untuk mengawasi prosedur untuk pendirian usaha tersebut. Lalu yang kedua itu mematuhi batas emisi dan baku mutu lingkungan. Next. Nah dalam pendirian usaha di sini yang mungkin rekan-rekan saya sebelumnya sebutkan, tentunya terdapat sanksi nih Ibu jika tidak memiliki dan melanggar izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu terkait
bisa dikenakan sanksi pidana jika sanksi pidana penjara 1 sampai dengan 10 tahun tergantung dengan pelanggarannya ya Ibu. Kayak misalkan ada suatu usaha, kegiatan usaha yang mengakibatkan pencemaran kayak mungkin rusaknya kasur-kasur fasilitas umum di lingkungan, itu mungkin bisa masuk ke dalam aspek yang tertera dalam KUHP kita, undang-undang kita, yaitu bisa mungkin dikenakan 1 sampai dengan 10 tahun. Nah, tergantung pelanggarannya apa. Nah, lalu tidak ada penjara, tetapi ada juga denda. Itu bisa sampai miliaran rupiah kalau misalkan sanksinya cukup berat. Nah, selanjutnya itu ada pidana tambahan yang mana adanya penutupan dari usaha tersebut yang sudah didirikan. Terus adanya perampasan alat-alat. Mungkin kalau untuk perampasan alat-alat itu berkemungkinan usaha tersebut mengakibatkan ada suatu korupsi maksudnya, itu kan bisa ya di perampasan alat. Terus selanjutnya itu adanya pemulihan. Nah, itu ada juga nih sanksi perdata. Sanksi perdata itu ada yang ganti rugi dari pihak yang dirugikan gitu. Nah, lalu selanjutnya adanya pemulihan lingkungan. Jadi misalkan ibu di sini yang punya usaha adanya melanggar izin atau tidak memiliki izin, itu bisa dan berdampak pada lingkungan, itu bisa harus memulihkan lingkungan tersebut yang tercemar gitu. Nah, selanjutnya itu class action. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman pemateri kita yang tadi sudah menjelaskan terkait pembangunan jalan desa dan juga pembangunan. Baik, langsung selanjutnya mungkin kalau misalkan masih tadi sesuai sama apa yang saya bilang di awal itu Bapak, kalau misalkan ada yang ingin bertanya terkait itu jalan desa ataupun lingkungan, tata kelolanya seperti apa, regulasinya seperti apa, bisa ditanyain langsung. Oke, baik, langsung aja. Ya, tadi materi terakhir mengatakan bahwa sanksi pengusaha ilegal atau tidak izin itu sanksinya adalah terhadap peneguran atau surat peringatan. Yang diada lagi adalah pembekuan pembekuan izin. Itu yang dimaksud pembekuan izin itu seperti apa? Contohnya seperti apa? Itu. Baik, terima kasih Pak. Untuk pemateri apa mau dijawab duluan? Oke, ternyata pematerinya sudah ready. Silakan untuk pemateri. Oke, berarti bagus ya Bapak pertanyaannya. Kamu jawab. Pertanyaan dari Bapak Pak Murdawan. Wah, Pak Ustadz. Mengenai bagaimana sih mekanisme pembekuan izin usaha itu ya Pak ya? Jadi pembukaan izin usaha itu adalah sanksi administratifnya apabila si pendiri usaha itu tidak kan tadi pertama itu dikasih surat tertulis ya, peringatan tertulis. Nah itu tuh sanksi administrasi pertama untuk yang melanggar itu Pak. Nah kalau misalkan tidak berefek ke pendiri usahanya, itu bisa jadi selanjutnya itu adanya pembukaan izin. Nah pembukaan izin itu kan masuk ke dalam sanksi administratif. Nah pembukaan izin itu sementara yang diterapkan pembukaan izin itu diterapkan di usaha yang melanggar itu dalam hal jadi usaha tersebut itu tidak beroperasi gitu Pak, tidak berjalan, ditutup dulu usahanya sementara gitu, kayak gitu Pak. Jadi sesuai pelanggaran yang dilanggar oleh di usaha tersebut gitu.
beroperasi secara lama gitu, sementara dulu ditutup gitu. Berarti kalau seperti karyawan di rumahkan dulu kali ya. Di PHK. Iya, iya, sama seperti itu ya. Nanti kalau ngelakuin kembali atau apa ya, fasilitas yang administratif sebelumnya sudah ditunaikan, diikuti, itu baru mungkin kalau usaha ini bisa berjalan lagi secara seperti biasa, gitu, seperti semula gitu Pak. Ya artinya pesannya gini, jadi kalau kata perusahaan ya udah dikasih peringatan nanti dirokan kan pasti akan turun lagi sanksi berikutnya. Iya betul, sampai dengan ke pidana jika si pendiri usaha itu lalai tidak mengeluarkan gitu dari pemerintah dalam peringatan itu. Dan itu Pak. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Ustadz Murdawan. Tepuk tangan dulu dong ibu-ibu bapak sudah bertanya. Itulah pertanyaan pertama kita tadi. Mungkin ibu-ibu ada yang bertanya karena tadi udah Pak Ustadz Murdawan. Selanjutnya ada door prize loh, kecil-kecilan. Kecil-kecilan ya Pak. Kecil-kecilan. Assalamualaikum. Yang pertama kan ganti rugi, kedua itu pemulihan lingkungan ya. Terus ada class action itu apa gitu loh? Pengertiannya class action jadi menjelaskan. Baik, mungkin gimana Bu Materi? Gimana Bu Materi? Apakah kamu Bingung matanya? materinya mungkin lagi ya. Mungkin lagi dipahami lebih dalam kali ya Bu. Ada lagi ibu-ibu bapak? Ada lagi? Ibu-ibu bapak ada lagi yang ingin bertanya selain dari ibu nenek dan Pak Ustadz Murdawan? Aja, betul. Aduh. Ada lagi. Ini belum Ya, ibu bapak siapa aja bapak? Udah ngerti ya betul. Iya sih kalau misalnya nggak ada yang bertanya berarti udah ngerti ya ibu bapak ya. Betul sih berarti penyampaian materi kita alhamdulillah disimak dengan baik juga ya bapak ibu. Gimana? Ada yang ingin bertanya lagi? Cukup berarti. Cuma ibu nenek sama Pak Ustadz Murdawan aja. Izin lagi izin Pak. Ibu nenek. Langsung. Iya, betul betul. Oke, izin menjawab ya terkait pertanyaan yang tadi. Tadi kan ada di situ tertuliskan sanksi perdata. Memang itu sebenarnya prosedur gugatan perdata ya, jadi salah tulis. Nah, jadi kelas action ini adalah sebuah prosedur gugatan perdata yang digunakan untuk mewakili kepentingan sekelompok orang yang mengalami kerugian gitu, serta akibat tindakan yang sama. Mungkin ada sekelompok yang kayak misalkan ibu nenek misalkan nih mempunyai apa ya, mendirikan usaha. Nah, dari pendirian usaha itu masyarakat setempat di area tempat pendirian usaha itu ada yang dirugikan, mungkin lingkungannya kotor, ada pencemaran. Nah, sekelompok orang
Mungkin langsung aja karena kita ada sedikit door prize ya untuk tadi penanya sama juga penjawab itu Pak Bodan sama Bu Nenek boleh Boleh teman-teman kita foto bersama gitu ya. Untuk kepada dosen. Door prize-nya akan diberikan oleh Kak Renzi dan juga Kak Alivia sama Kak Novena dan juga Terima kasih. Untuk materi sebelumnya dipersilakan untuk maju ke depan. Maksudnya keluarga unsur. Nanti dijawab sama bertanya Bu. Tadinya berasal dari Akhi, keluarga Akhi. Tangan dulu ibu-ibu. Oke, kita foto dulu kan ya. Boleh. Oke. 1, 2, 3. Lagi gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, mantap. Baik, terima kasih kepada Bu Nenek dan juga Pak Bodan yang sudah aktif. Oke. Langsung aja Langsung aja. sampai dokumentasi duluan. Mungkin Dan sebelum kalian kita tutup aja mungkin ya, ya ibu. habis dokumentasi bisa kita langsung Langsung buka. buka. Jadi sebelum mengakhiri acara pada hari ini alangkah baiknya kita berdoa menurut agama yang percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu langsung aja. Terima kasih kepada Terima kasih banyak